Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai belajar BBMA, bagaimana caranya supaya lebih mudah dan lebih simpel. Disarankan bagi teman-teman yang belum melihat video pertama minggu lalu, agar melihat dulu video pertama, di mana di situ kita mulai belajar dari setting indikator hingga mengenali tempat entry dalam teknik BBMA, yaitu re-entry CSAK dan re-entry momentum ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke bagian kedua tentang multi time frame, konfirmasi multi time frame, yang mana ini adalah bagian terpenting dari teknik BBMA ya. Sekarang kita lanjut saja langsung ke inti pembahasannya, bahwa multi time frame adalah bagaimana cara kita mengkonfirmasi re-entry dengan multi time frame. Jadi multi time frame di BBMA itu sudah dibuat pasangannya. Kita coba misalnya re-entry-nya H1, maka pasangannya untuk mengkonfirmasi adalah M15 dan M5. Jadi ini adalah pasangan multi time frame ya. Yang H1 ini kita sebut sebagai time frame 1 ataupun time frame re-entry. Kemudian M15 time frame kedua ataupun time frame konfirmasi, dan M5 time frame ketiga sama fungsinya sebagai time frame kedua, sebagai time frame konfirmasi. Jadi oke, kita lanjutkan saja dulu biar lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya re-entry di H4, maka pasangan konfirmasinya di H1 dan M15. Kalau re-entry-nya di daily ataupun D1, maka pasangan re-entry-nya H4, pasangan konfirmasinya ya, H4 dan H1. Sekalian kita selesaikan saja dulu ini pasangan konfirmasi. Kalau re-entry-nya di weekly, maka pasangan konfirmasinya daily dan H4. Ya, jadi inilah pasangan konfirmasi untuk re-entry ya. Jadi ini kita bagi 3. Yang ini kita sebut time frame pertama, time frame kedua, dan time frame ketiga. Time frame pertama ini adalah time frame re-entry ya. Time frame re-entry atau kita sebut singkat dengan R ya. Kalau misalnya katakanlah kita ambil contoh H1 ya. Kalau di H1 ada re-entry, maka kita perlu mengkonfirmasi di M15 dan M5 ya. Di M15 bisa dua kondisi ya, bisa ekstrim, bisa juga re-entry juga ya. Nanti kita akan buatkan contohnya kalau tidak sempat dalam satu video, mungkin video selanjutnya ya. Di time frame ketiga ini bisa dua kondisi juga, ekstrim atau MHV, singkat M ya. Jadi
di time frame pertama re-entry, di time frame kedua itu satu dari dua kondisi, ekstrim atau re-entry. Di time frame ketiga dua kondisi juga, ekstrim atau MHV. Supaya tidak terlalu ribet, coba kita fokus pada yang ini saja, karena ini nanti sudah bisa mewakili ya. Kalau selanjutnya nanti itu tinggal kita mengenali MHV itu seperti apa, re-entry itu seperti apa, nanti kita tinggal lihat di chart ya. Jadi sekarang kita fokus di kode konfirmasi REE, re-entry, konfirmasinya ekstrim dan ekstrim di dua time frame konfirmasi. Sebagai contoh agar lebih terfokus, sekarang kita lihat ke chart re-entry di H1 dan kita konfirmasi di M15 dan M5 sesuai kode ini REE ya. Oke, langsung ke chart saja. Kita ambil contoh di SAUUSD time frame H1 ya, karena kita ingin mencari setup re-entry di time frame H1. Karena H1 ini adalah time frame utama kita ataupun time frame 1, agar lebih bagus akurasinya kita hanya mencari setup di time frame utama ini kita anggap H1 ini sebagai time frame utama yang sesuai dengan arah tren ya. Arah tren di sini kita buat trennya adalah EMA50. Rule-nya adalah kita hanya mencari setup re-entry buy ketika harga berada di atas EMA50 dan kita hanya mencari setup sell ketika harga berada di bawah EMA50. Itu dulu ya. Oke, sekarang kita coba langsung cari re-entry, setup re-entry di H1 yang searah dengan tren. Ini sudah saya tandai tadi. Ini kan searah tren EMA50 dan di sini ini adalah re-entry momentum. Sebelumnya di sini ada momentum, kemudian ini re-entry. Sekarang karena ini adalah backtest, tanpa kita konfirmasi pun kita sudah tahu harga ini akan naik. Tapi sekarang bukan ini poinnya ya. Poinnya adalah melacak ataupun melihat apakah re-entry ini terkonfirmasi atau tidak. Ya. Disinilah peranan dari konfirmasi multi time frame untuk memvalidkan apakah re-entry ini bisa kita ambil atau tidak. Pada posisi ini kita belum tahu ya harga ini. Jadi kita akan buy di sini apabila ada konfirmasi. Langsung saja kita lihat ke M15 marking warna kuning ini. Ini dia. Ini adalah rejection EMA50 dan low BB. Rejection EMA50 dan low BB. Yang seperti ini juga termasuk bagian dari ekstrim. Ya. Atau kalau misalnya Anda ini tidak menganggap ini sebagai ekstrim, abaikan saja dan tunggu hingga benar-benar ada ekstrim. Ya. Di sini ada ekstrim. Kalau ini clear ekstrimnya ya. Coba kita lihat di H1. Berarti di sini re-entry-nya. Kalau yang ini tadi tidak Anda anggap sebagai ekstrim yang di M15 tadi. Tapi kalau saya rejection EMA50 dan low BB itu sudah saya ambil sebagai konfirmasi ya. Oke, sekarang coba kita abaikan yang ini. Anggap Anda sependapat dengan saya tentang definisi ekstrim ya. Jadi rejection EMA50 dan low BB sudah kita anggap sebagai ekstrim untuk konfirmasi sudah bisa digunakan. Oke, sekarang kita pindah ke M5. Di M5 kita butuh ekstrim dan untuk entry point bisa kita anggap CSAK di time frame ketiga sudah bisa ya. Ya, ini M5 ada ekstrim di sini. Ekstrim MA-nya keluar ya. Kemudian kita menunggu CSAK, misalnya di sini. Karena ini belum ada yang clear ya, close-nya. Misalnya di sini. Jadi kita entry point kita misalnya langsung di sini bisa. Begitu ini close candle. Ya, atau jadi ini adalah tempat entry-nya bisa seperti ini di CSAK M5. Kalau sesuai aturan BBMA basic, begitu ekstrim di M5 Anda sudah bisa masuk. Ya. Misalnya ini sudah ada MA-nya keluar,
reversal candle di sini, Anda masuk di sini bisa. Ya. Oke, sekarang kita pakai yang BBMA basic saja. Kita masuk di ekstrim M5 di candle reversal. Berarti kita entry di sini ya. 4683. Nah, di sini kita masuk di area entry tadi, tapi masuknya di 4683. Dengan penempatan stop loss harus di bawah mid BB atau maksimum MA50 kalau posisinya seperti ini. Karena yang menggagalkan re-entry adalah CSAK balikan. Maka secara logika kita akan menempatkan stop loss. Kalau kita entry di sini, stop loss harus di bawah mid BB. Pada saat kita entry posisi mid BB, posisi mid BB-nya pada saat kita entry di sini berarti di sini ya, di sekitar 4640. Berarti kita letakkan stop loss di 4640. Buat warna merah. Oke, berarti kita entry di 4680 di reversal candle M5 tadi. Stop lossnya kita letakkan di bawah mid BB H1 karena kita setupnya H1, berarti 4640. Entry di 4680, SL di 4640, berarti ini 400-an pip ya. 4640, 4680, berarti 4720 untuk take profit 1:1. 4720. Ya, jadi ini sudah jelas di sini ya. Entry kita di 4680, SL 4640, take profit 4720, risk reward ratio 1:1. Maka beberapa jam kemudian kita sudah take profit ya. Apakah di sini sudah take profit? Kalau 1:1, kalau 1:2 sudah take profit juga, tapi tentu saja win rate-nya akan jauh lebih rendah, 1:2 dibanding 1:1. Untuk tahap belajar kita pakai 1:1 saja dulu, nanti sesuai berkembangnya pengalaman kita bisa pilih-pilih mana yang bisa 1:2 dan 1:3 untuk risk reward ratio. Oke, ini contoh pertama ya. Kita ambil contoh yang berikutnya untuk re-entry H1 dan konfirmasinya di M15 dan M5. Oke, ini kita ubah warnanya. Re-entry momentum juga. Walaupun Anda lihat di sini ada ekstrim, ini Anda tidak perlu pedulikan. Nanti kita akan bahas di video khusus. Karena ekstrim ini, setelah ekstrim hanya TPW dan kemudian MHV dan selanjutnya. Ya, ini sama saja momentum, hanya saja MA-nya keluar. Ya, jadi di sini ini kita validkan yang ini. Kita cek di M15. Ini jelas ya, rejection top BB dan MA50. Ekstrim. Kemudian kita cek di M5. Apakah ada konfirmasi di M5? Ini ekstrim ya. Ekstrim. Di sini. Oke. Kalau kita entry menunggu CSAK, di sini belum ada CSAK ya. Ini momentum tapi belum ada CSAK tadi. Kalau misalnya kita tunggu CSAK yang clear di M5 baru di sini. Kalaupun momentum ini kita anggap
sebagai entry, boleh juga kita langsung entry begitu candle yang ini kita anggap sebagai CSAK nya, karena sebelumnya memang tidak ada yang close dengan clear di bawah, karena dia masih close nya di atas MA low ya. Ini yang clear, maka kita langsung entry di sini boleh juga, tapi dengan stop loss. Karena kita entry di H1, maka stop lossnya harus di atas mid BB. Kalau kita entry di sini berarti stop loss kita di sekitar sini, di atas mid BB 4593 ya, 4593, dan kita pasang take profit 1/1, dan ini TP juga ya. Kita tidak usah hitung lagi dari sini karena turunnya sampai ke sini ya, dengan 1/1 di atas mid BB sudah TP. Oke, untuk contoh berikutnya Anda bisa lakukan sendiri sambil belajar, membacktest, mengkonfirmasi re-entry ya. Semoga video pembelajaran singkat BBMA ini bisa memberikan gambaran baru dan kita bisa lebih mudah memahami dalam belajar BBMA ya. Oke, itu saja untuk video kedua dalam belajar teknik BBMA secara sederhana, simple, dan mudah. Kalau ada hal-hal penting lain, nanti kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Mungkin kita akan gunakan setiap hari Minggu untuk materi pembelajaran BBMA. Dan jika Anda ingin lebih mendetail lagi, Anda boleh masuk ke langganan video. Ada 2 kelas, BBMA Basic dan BBMA Advance ya.